Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok cloud computing yang beranggotakan Sylvia Amalia Asti, Elta Wefiresari, dan Uswatun Hasanah akan mempresentasikan tugas akhir cloud computing kami dengan judul Rencana Pembangunan Aplikasi Berbasis Cloud Computing Smart Health Monitoring System. Yang pertama adalah latar belakang. Gaya hidup modern mendorong kebutuhan akan pemantauan kesehatan yang real-time dan efisien. Perangkat wearable memungkinkan pengumpulan dan data vital seperti detak jantung dan tekanan darah secara otomatis. Namun, banyak sistem masih terbatas dalam analisis dan integrasi. Dengan memanfaatkan cloud computing dan AI, Smart Health Monitoring System atau SHMS hadir sebagai solusi untuk menyediakan pemantauan kesehatan yang cerdas, aman, dan terhubung langsung ke layanan medis. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem cloud untuk pemantauan kesehatan real time. Bagaimana integrasi wearable device dengan cloud. Dan yang ketiga, bagaimana AI atau machine learning memberikan rekomendasi personal. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, merancang sistem SHMS yang scalable dan aman. Kedua, menyediakan analitik AI untuk deteksi dini. Yang ketiga, integrasi dengan rumah sakit via standar FHIR atau HL7. Kemudian di sini ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada user, dokter, dan admin sistem. Pertama, user melakukan registrasi dan login untuk mengakses aplikasi. Setelah login, user melakukan sinkronisasi variable agar data kesehatan dapat dikirim otomatis ke sistem. Kemudian data yang dikirim dianalisis oleh sistem melalui proses analisis kesehatan menggunakan AI atau machine learning. Selanjutnya, jika terdeteksi kondisi darurat, sistem akan memicu notifikasi darurat ke user dan pihak terkait seperti dokter dan admin sistem. Kemudian, dokter dapat mengakses hasil sinkronisasi untuk melihat kondisi pasien. Admin sistem berperan dalam memantau dan mengelola proses analisis kesehatan serta memastikan sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya, proses bisnis akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia. Proses bisnisnya, pengguna menghubungkan wearable device ke aplikasi, kemudian data dikirim ke cloud untuk diproses dan dianalisis, dan hasil analisis dikirim kembali ke aplikasi pengguna dan pihak terkait, misalnya dokter. Kemudian di sini ada struktur aplikasi dan komponen. Yang pertama ada front end, presentation layer, ada aplikasi mobile, iOS atau Android, dan web dashboard. Kemudian ada back end-nya, menggunakan API untuk mengelola data dari wearable device, analisis data menggunakan AI atau ML. Kemudian database sebagai persistence layer itu untuk menyimpan data pengguna, hasil analisis, dan rekomendasi. Kemudian ada cloud infrastruktur menggunakan layanan GCP atau Google Cloud Platform dengan fitur auto scaling, load balancing, dan disaster recovery. Berikut diagram arsitekturnya. Yang pertama, wearable device. Ini adalah perangkat kesehatan yang dipakai oleh pengguna seperti Fitbit, Apple Watch, atau Garmin. Alat ini mengumpulkan data kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen. Kemudian ada API Gateway, jadi data yang telah dikumpulkan dari perangkat wearable masuk ke sistem lewat API Gateway, jalur masuk agar data dari berbagai perangkat bisa terhubung aman ke sistem cloud. Kemudian data dari API diterima oleh back-end cloud yang terdiri dari cloud hub atau sub yang menyebarkan data ke komponen lain secara otomatis. Kemudian Vertex AI menggunakan AI untuk memproses untuk menganalisis data kesehatan yang masuk. Setelah itu ke database. Semua data yang dikumpulkan disimpan dengan aman di cloud storage agar bisa diakses kembali jika diperlukan. Kemudian ada AI ML Analytics, ini untuk setelah data yang dikumpulkan tadi disimpan dan dianalisis dengan machine learning untuk mendeteksi pola atau kondisi berbahaya dan memberikan rekomendasi kesehatan secara otomatis. Kemudian ada mobile app atau web dashboard itu untuk menampilkan hasil analisis ke pengguna melalui aplikasi mobile atau web dashboard
sehingga pengguna atau dokter bisa langsung melihat kondisi secara real time dan mudah dipahami. Semua ini berjalan di atas Google Cloud Platform yang menjamin sistem berjalan aman, cepat, dan bisa diskalakan sesuai kebutuhan. Setelah itu, ada metodologi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Uswatun Hasanah. Metodologi SHMS menggunakan model Cloud Computing Software a Service atau SaaS yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui mobile atau web tanpa instalasi tambahan. Data kesehatan seperti detak jantung dan tekanan darah dikirim otomatis dari perangkat. Maaf, berisik nggak sih di rumah? Nanti dipotong bisa nggak? Enggak kok, nggak kedengeran. Nggak kedengeran, aman. Ya. Metodologi SHMS menggunakan model Cloud Computing Software as a Service atau SaaS yang memungkinkan pengguna mengakses aplikasi melalui mobile atau web tanpa instalasi tambahan. Data kesehatan seperti detak jantung dan tekanan darah dikirim otomatis dari perangkat wearable ke cloud. Seluruh proses back-end, penyimpanan, analisis notifikasi, dan integrasi medis dijalankan secara cloud native melalui layanan Google Cloud Platform. Cloud Platform, Google Cloud Platform atau GCP. Yang pertama ada Computed Engine untuk komputasi dan host backend service. Yang kedua ada Cloud Storage, menyimpan data dari wearable device. Yang ketiga ada Cloud Function untuk menjalankan kode secara serverless. Yang keempat ada Vertex AI untuk pelatihan dan deployment model machine learning. Yang kelima ada Firebase Authentication untuk autentikasi dan pengelolaan pengguna. Yang keenam ada Cloud PubSub untuk pengelolaan event streaming data dari perangkat. Kemudian ada presentation. Yang pertama ada mobile app React Native untuk kompatibilitas multiplatform. Yang kedua ada web dashboard React.js atau Angular. Kemudian ada identity. Yang pertama ada authentication atau OAuth 2.0 dan OpenID Connect melalui Firebase. Yang kedua ada authorization, role-based access control atau RBAC. Kemudian ada integration. Yang pertama ada wearable device API dari produsen seperti Fitbit, Apple Watch, dan Garmin. Yang kedua ada EMR system, integrasi dengan sistem rekam medis elektronik menggunakan HL7 atau FHIR. Kemudian ada information. Yang pertama ada data flow, data dari wearable device menuju ke API, gateway, terus kemudian cloud backend, kemudian database, kemudian analitik, kemudian user interface. Yang kedua ada data security, enkripsi, SSL atau TLS, dan compliance dengan GDPR dan HIPAA. Kemudian ada resilience. Yang pertama ada high availability, multi-region, deployment di GCP. Yang kedua ada disaster recovery, backup otomatis dan replikasi data melalui cloud storage dan snapshot. Yang ketiga ada fault tolerance, auto scaling dan load balancing menggunakan cloud load balancer. Kemudian ada monetization. Yang pertama ada freemium model, fitur dasar gratis, fitur premium berbayar. Yang kedua ada subscription model, langganan bulanan atau tahunan. Yang ketiga ada B2B model, menjual layanan ke rumah sakit atau klinik. Kemudian ada deployment
Yang pertama ada development, Docker dan Kubernetes atau Google Kubernetes Engine. Yang kedua ada CI atau CD, Cloud Build dan Cloud Deploy untuk otomatisasi pipeline. Yang ketiga ada Cloud Deployment, Google App Engine atau GKE. Kemudian ada Operation. Yang pertama ada Monitoring, Google Operation Suite atau Stack Driver. Yang kedua ada Maintenance, Patch, otomatis dan pembaruan berkala. Yang ketiga ada Support, tim dukungan pelanggan 20/7. Kemudian ada kesimpulan, Smart Health Monitoring System atau SHMS merupakan solusi inovatif yang menggabungkan cloud computing, AI, or machine learning, dan IoT untuk menciptakan sistem pemantauan kesehatan yang real-time, aman, dan personal. Dengan arsitektur modern dan model bisnis beragam, SHMS siap menjawab tantangan layanan kesehatan digital masa kini dan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah El. Bukannya lu sampai 8 ya? Gue kaget tahu tadi. Iya, lupa. Gue nggak tahu kalau metodologi masih 8. So sorry. Oke. Udah El.